Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai keluarga besar daripada Syekhona Khalil, khususnya saudara kami Kiai Fahri dan Kiai Taifur. Kedua besan ini merupakan dua orang yang sangat berat untuk ditolak permintaannya. Kiai Fahri yang mengundang saya untuk kedua kalinya, sehingga saya bertanya kepada beliau, jadi Kiai acaranya? Jadi, katanya. Saya terus terang saja berat, tapi karena saya punya kakek Habib Muhammad Al-Hinduan, itu beliau pernah belajar kepada Syekhona Khalil. Bahkan beliau diminta untuk belajar kepada Syekhona Khalil selama 5 tahun. Sehingga dawuhnya Imam Syafi'i, anaknya guru itu guru. Sehingga Al-Fakir berat untuk menolaknya. Alhamdulillah, semoga kedatangan Al-Fakir ke Pondok Demangan ini mendapatkan keberkahan daripada para guru-guru Pondok Demangan, insyaallah, khususnya daripada Syekhona Khalil. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan daripada saudara kami Kiai Taifur, karena beliau masih kerabat kami termasuk salah satu cucu daripada Kiai Rawi. Alhamdulillah, keduanya adalah orang yang dekat, yang spesial, sehingga kami tidak bisa menolak permintaannya. Apalagi permintaan yang sekarang ini, yaitu untuk memberikan nasihat di depan para kiai, di depan para habaib, di depan para ibu nyai. Padahal saya punya abah Habib Hasan Baharun itu dari mulai semenjak kecil saya, sampai diulang-ulangnya itu bukan cuma per tahun, tapi hampir per bulan, sampai beliau wafat pun masih diingatkan kami. Beliau selalu berkata kepada kami, Segaf, kamu harus merasa paling rendahnya orang di muka bumi ini. Kalau kamu sudah berhasil merasa seperti itu, enak hidup di dunia. Yang bikin orang itu banyak sumpeknya, banyak gak bahagianya karena banyak tututannya kepada orang. Padahal orang itu gak bisa memberikan tuntutan kita apapun itu, sekecil apapun itu. Semua kemuliaan datangnya daripada Allah. Sehingga nanti kalau sumpama kamu itu dimuliakan, maka kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti yang menghormat saya ini semuanya akhlaknya bagus-bagus. Tapi kalau seumpama saya nanti tidak dihormati, saya punya abah dawuh, berarti kamu itu akan katakan dalam diri kamu, berarti itu karena banyaknya dosa yang kamu lakukan, sehingga imbasnya kamu itu tidak dihormati. Oleh karena itu sangat gugup Al-Fakir berdiri depan para kiai, depan para bunyai. Tapi permintaan daripada Kiai Fahri saya tidak bisa menolaknya, sehingga dengan terpaksa saya memohon izin kepada para kiai untuk memberikan nasihat ananda berdua, yaitu Lora Muhammad dan juga ananda Neng Farha. Kita doakan semoga keduanya mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, dan semoga keduanya menjadi sebuah percontohan bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga ala didikan Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan selalu kepada kekasih kita semuanya, penyelamat kita semuanya, pemberi syafaat kita semuanya, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga beliau termasuk yang meletakkan kita dalam hatinya dan merindukan kita semuanya, sehingga kelak nanti di pada mahsyar, di saat semua keluarga tidak lagi mengingat kita, tapi Nabi kita Muhammad mengingat kita, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau sempat memberikan sesuatu wejangan untuk kita semuanya sebagai bukti bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sudah menjalankan amanahnya. Di antara yang beliau sampaikan adalah inni taraktukum alal mahajjatil baydha layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama yang telah diberikan amanat kepadaku. Risalah di atas pundakku itu sudah aku sampaikan semuanya. Bahkan kalau seumpama mau diibaratkan, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu seperti batu putih yang bersih, tidak ada nodanya. Kalau seumpama itu kurang jelas lagi, lebih jelas lagi, siapa di antara kita yang tidak tahu, tidak bisa membedakan antara siang dan malam? Ketahuilah bahwasanya di dalam syariatku tidak ada malam, semuanya siang, dari saking terang menderangnya. Kenapa saya mulai khutbah ini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang paling mencintai kita, manusia yang paling berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita untuk kita bahagia hidupnya di rumah tangga kita, dengan kesehatan kita, dengan ekonomi kita, di dunia kita, di alam barzakh kita, sampai di alam mahsyar kita. Itu ada Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, yang paling berangan-angan, yang paling bercita-cita, yang paling berkehendak, yang paling berusaha dan berupaya, serta yang paling ngotot untuk kita supaya tidak bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, itu adalah setan dan kroni-kroninya. Oleh karena itu, maka Nabi kita Muhammad SAW ingin membawa semua umatnya itu hidupnya itu dalam keadaan bahagia. Cuma kitanya saja yang belum sampai sekarang ini, sampai akhir zaman seperti sekarang ini, masih belum bisa mempraktekannya. Atau kalau kita bisa mempraktekannya, kita salah pilih pasangan kita, atau karena lingkungannya tidak baik, atau karena kurang lengkap kita melaksanakan perintahnya Nabi, akhirnya tidak sempurna. Padahal semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu pasti membahagiakan. Sebagai suami bahagia, sebagai istri bahagia, sebagai orang tua bahagia, sebagai anak bahagia, jikalau syariatnya itu kita jalankan. Tapi kalau syariatnya tidak kita jalankan, maka tidak akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sempat beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 mingguan atau 2 mingguan yang lalu, datang ke rumah saya Neng Farha dengan suaminya tercinta Lora Muhammad, barakallahu fihuma. Beliau meminta nasihat kepada Al-Fakir. Maka Al-Fakir ingatkan bagaimana saya punya ibu. Ibunda saya Ubabah Khadijah, yang ayahnya Habib Muhammad Al-Hinduan, belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ini beliau sampai sekarang saya tidak pernah melihat seorang wanita solihah seperti beliau. Saya bangga punya ibu seperti saya punya ibu, dan sampai sekarang saya belum pernah melihat seorang wanita solihah seperti beliau. Di atas mimbar ini saya bersumpah, demi Allah, semenjak saya kecil sampai saya punya abah meninggal dunia, Habib Hasan Baharun, pendiri Pondok Darul Dakwah tahun 1999, berarti 27 tahun kawin. Semenjak saya bisa ingat, dari mulai saya bisa ingat semenjak kecil sampai meninggal saya punya abah, demi Allah saya bersumpah tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi perseteruan dan perkelahian antara saya punya abah dengan saya punya ibu. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah melihat ibu saya itu marah kepada suaminya. Saya bersumpah demi Allah, saya punya ibu itu tidak pernah meminta kepada ayah saya, nggak pernah. Tapi yang beliau lakukan itu benar-benar seperti didikan ayahnya sendiri. Ayahnya yang mendidik, sehingga jam 2 malam semua anak-anaknya itu bangun malam. Dari jam 2 malam baca Quran sampai jam 8 pagi. Sehingga beliau termasuk alhamdulillah 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, karena didikan Habib Muhammad Al-Hinduan. Habib Muhammad Al-Hinduan didikan daripada Syekhona Khalil. Saya ambil contoh di sini. Lihat bagaimana kehidupan rumah tangga ini. Antara saya punya abah dan saya punya ibu.
Sehingga kemudian kemuliaan demi kemuliaan itu datang daripada Allah Ta'ala seperti dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma banyak di antara kita yaitu yang selalu melihat kepada sebab, melihat kepada kata orang, melihat kepada keinginan hawa nafsu. Tidak pernah memandang bagaimana cara mendapatkan ridha Allah, bagaimana cara mendapatkan tempat di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak didapatkan. Sehingga kita lupa bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah contoh yang paling utama, tauladan yang paling utama bagi kita semuanya. Dan Sayyidatuna Khadijah serta Sayyidatuna Fatimah Zahra merupakan dua contoh yang terbaik bagi para kalangan wanita umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat untuk kita mengawali kisah bagaimana Sayyidatuna Khadijah yang dipilih oleh oleh Allah SWT untuk menjadi pendamping setia daripada Nabi Muhammad. Kalau seumpama saya tanya-tanya kepada ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, kira-kira ibu-ibu kalau dikasih pilihan mau tidak bertetangga dengan Sayyidatuna Khadijah? Nanti di surga mau tidak bertetangga dengan Sayyidatuna Khadijah? Coba kita lihat bagaimana sifatnya. Dan jangan khawatir ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya juga saya nasihati. Sayyidatuna Khadijah, nenek daripada semua para habaib, semua para syaraib. Beliau itu adalah komitmen dengan janjinya, komitmen dengan kata-katanya, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Tidak peduli. Yang penting ridhonya Allah, ridhonya suaminya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau pertama kali kawin dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat tahu bahwa Nabi Muhammad ini bakal diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, sehingga kemudian beliau serahkan hidupnya, serahkan semua yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad SAW karena ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika beliau itu melaksanakan perkawinan, pertama kali kata-kata yang terucap daripada Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum diangkat menjadi rasul, berumur dan berusia masih 25 tahun. Wahai Muhammad, kini engkau telah menjadi suamiku, maka mulai saat ini rumahku ini adalah rumahmu, hartaku ini adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Kira-kira ada tidak di Bangkalan yang bisa seperti itu? Ngomong saja, enggak usah mempraktekkan, ngomong saja, kira-kira ada enggak? Padahal Sayyidatuna Khadijah itu adalah wanita paling kaya di Makkah. Yang dikatakan dalam sejarah, kekayaannya itu kalau dibandingkan dengan kekayaan seluruh penduduk Makkah, itu masih separuhnya kekayaannya Sayyidatuna Khadijah. 11 tempat perniagaan yang paling besar itu adalah milik Sayyidatuna Khadijah. Tapi begitu Nabi SAW kawin dengannya, diserahkan semuanya. Mari kita lihat, apakah Nabi benar-benar merasakan apa yang menjadi komitmen daripada Sayyidatuna Khadijah. Ternyata apa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha warḍah, semoga dengan kita menyebut namanya kita semuanya dikumpulkan bersamanya insyaallah. Beliau ini benar-benar begitu beliau berkomitmen dengan kata-katanya kepada Nabi SAW, mulai saat itu dia tidak pernah menyentuh sama sekali perniagaannya. Semuanya serahkan Nabi. Terserah Nabi, mau diapakan oleh Nabi terserah. Nabi Muhammad yang mempunyai sifat roman sehingga ini dikasih, ini kasih modal dan sebagainya, sampai ketika beliau itu diangkat menjadi rasul, harta itu semuanya sudah tidak ada. Kita lihat bagaimana kiranya, bagaimana perasaannya kalau seumpama istri itu yang tadinya kaya kemudian nggak kaya, apa yang akan dilakukannya kepada suaminya. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, bahkan diawali dari sumpahnya, demi Allah, selama hidupnya Sayyidatuna Khadijah tidak pernah keluar kata-kata yang menjadikan aku sedih karenanya, galau pikirannya karenanya, tidak pernah. Demi Allah, aku tidak pernah ingin di dalam hatiku Sayyidatuna Khadijah melakukannya untukku, sebelum aku ungkapkan dia sudah melakukannya untukku. Sayyidatuna Khadijah suatu waktu ketika Nabi SAW sedang berdakwah, beliau pulang di sela-sela dakwanya, ketika beliau pulang ternyata Nabi SAW termangu memandang suatu pemandangan yang sangat menyedihkan, sehingga beliau itu meneteskan air mata. Tapi kemudian seperti biasanya beliau tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah sampai tertidur. Apa yang dipandangnya sehingga membuat Nabi SAW itu kemudian meneteskan air mata?
Ternyata air susu yang diisap oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, satu-satunya putri Nabi SAW, yang disusui sampai selama 2 tahun lamanya, sehingga ditanyakan kepada Sayyidah Khadijah kala itu, kenapa engkau susui sementara yang lainnya itu engkau titipkan kepada orang lain, tapi yang satu Sayyidah Fatimah engkau susui sampai 2 tahun. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Iya, karena dia adalah paling mirip dengan ayahnya. Subhanallah, air susu yang dihisap oleh Sayyidah Fatimah ternyata bukan berwarna putih, tapi berwarna putih bercampurkan darah. Kenapa demikian? Karena Nabi sudah termelarat, Nabi sudah tidak punya, Sayyidah Khadijah juga ikut tidak punya, sehingga Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah sudah 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan, sehingga kemudian air susunya itu keluar itu seperti warna darah. Di saat itulah Nabi SAW tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Ketika beliau itu sedang tidur, tiba-tiba ada tetesan air mata yang menetes di atas pipi Nabi, sehingga Nabi SAW terbangun. Begitu Nabi SAW terbangun, maka beliau melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan menangis. Maka kemudian Nabi SAW berkata begini, wahai Khadijah, apakah engkau sedih dan menangis karena telah menyesali, telah mengawini aku? Maka jawab Sayyidah Khadijah, tidak wahai Rasulullah, demi Allah aku menangis bukan karena itu. Kalau seumpama karena dunia yang telah engkau habiskan untuk jalan dakwahmu, dengarkan kata-kataku. Aku menangis ini karena aku sedih dulu aku bisa menyokong, membantu dakwahmu dengan hartaku, dengan kedudukanku di mata orang-orang Quraisy, tapi sekarang aku sudah tidak punya harta lagi. Karenanya aku menangis. Kalau seumpama yang kau katakan itu karena aku sekarang jadi fakir, itu yang merisaukan aku, yang bikin aku nangis. Dengarkan baik-baik kata-kataku. Demi Allah, kalau seumpama aku sudah meninggal dunia, sementara engkau masih membutuhkan dana untuk dakwahmu, galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, rakitlah sebagai sampan, tumpangilah untuk dakwahmu. Kalau engkau mau, engkau ambil dan kau jual di pasar, gunakan harga daripada penjualannya itu untuk biaya dakwahmu. Subhanallah, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW, yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang itu matinya bagaimana, tergantung bagaimana dia itu mengisi hidupnya. Sayyidah Khadijah mengisi hidupnya semuanya pasrah dan ngabdi kepada Nabi Muhammad, sampai kita pernah dengarkan satu-satunya wanita yang mendengarkan salam langsung, yang mendapatkan salam langsung daripada Allah Ta'ala hanya Sayyidatuna Khadijah. Kapan itu beliau dapatkan? Didapatkan ketika beliau naik ke Gua Hira, di saat beliau hamil tua, anak-anaknya ditinggalkan oleh Nabi SAW, diserahkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Beliau mengurus anak-anaknya, beliau merawat anak-anaknya, sementara Nabi suka menyendiri, tidak mengurusi anak-anaknya pada waktu itu, tapi semuanya di backup oleh Sayyidatuna Khadijah. Bahkan makanan yang setiap minggu disampaikan kepada Nabi SAW, naik ke atas sana, itu beliau sampaikan sendiri. Kalau kita naik ke Gua Hira sekarang, dengan akses yang sudah ada disediakan, itu kira-kira 2,5 jam. Sayyidah Khadijah pada saat itu belum ada aksesnya, naik untuk mengantarkan makanan kepada Nabi SAW, padahal beliau dalam keadaan hamil. Sehingga ketika disampaikan makanan itu, maka kemudian datang Jibril dan menyampaikan bahwasanya Allah mengucapkan salam kepadanya. Sayyidah Khadijah di saat-saat akhir umurnya, beliau dalam keadaan sakit parah. Dari saking sakitnya itu sampai beliau itu menahan, tidak kuat untuk menggerakkan badannya, sama sekali tidak kuat, sehingga beliau meneteskan air mata. Disangkanya Sayyidatuna Fatimah yang pada saat itu dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum yang menemaninya, disangkanya beliau itu merintih karena kesakitan. Menangisnya itu gara-gara itu, sehingga ditanya, ya Ummah, kenapa kau menangis? Iya, aku menangis karena memikirkan ayahmu. Nanti kalau aku meninggal, siapa yang akan menyiapkan makanan untuknya? Siapa yang akan mencucikan baju untuknya? Siapa yang akan membelanya? Siapa yang akan merawatnya dan sebagainya? Subhanallah, sampai di akhir umurnya pun yang dipikirkan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Ummah, semua yang kau lakukan, aku akan lakukannya untuknya. Sehingga pantas begitu Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Sayyidah Fatimah yang merawatnya, Sayyidah Fatimah membuat makanan, Sayyidah Fatimah yang menyiapkan semuanya selain daripada istri-istrinya, sehingga beliau mendapatkan julukan dari ayahnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri, radhiyallahu anha wa arda. Ketika beliau itu sedang berkeluh kesah dengan kedua putrinya, tiba-tiba ada suara ketukan yang sangat lembut, tidak keras,
mentang-mentang ini rumahnya seperti kita ini, maka kemudian tanpa ketok langsung buka dan sebagainya. Tidak, Nabi Muhammad hormat. Bahkan Nabi Muhammad ketika ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, kalau engkau melihat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berakhlak mulia di antara kalian, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berakhlak mulia kepada keluarganya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan akhlak mulia melebihi daripada Nabi Muhammad kepada keluarganya. Itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Beliau ketuk pintu rumahnya sendiri dengan suara ketukan. Begitu terdengar suara ketukan, langsung isi rumah itu tahu ini Nabi Muhammad. Bukan kali itu saja, tapi setiap kali masuk rumahnya seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemudian Sayyidatina Khadijah begitu mendengar suara ketukan Nabi yang khas itu, maka beliau katakan kepada Fatimah, bangunkan aku, bangunkan aku. Padahal beliau tidak kuat lagi untuk tertawa, tidak kuat, berdiri tidak kuat. Tapi pada saat itu beliau paksakan untuk berdiri untuk apa? Menyambut Nabi Muhammad. Sehingga begitu datang Nabi Muhammad dalam keadaan Sayyidatina Khadijah seperti duduk. Karena apa? Di belakangnya itu ditopang dengan lutut daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan yang tadinya tidak bisa senyum, tersenyum Sayyidatuna Khadijah. Sehingga Nabi SAW ketika melihat dalam keadaan seperti itu, senang Nabi. Wah, sudah sehat. Akhirnya beliau itu keluar untuk meneruskan dakwahnya lagi maksudnya. Begitu beliau itu meninggalkan rumahnya beberapa langkah, tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah memanggilnya, Abah, Abah, ibu sudah tidak ada. Sampai akhir umurnya. Kenapa beliau lakukan itu? Beliau kan punya hawa nafsu. Beliau tahan perasaannya. Kenapa? Karena dia tahu hidup ini semuanya tidak saya, tidak anti, tidak semuanya, kecuali semuanya itu harus melawan hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah SWT. Oleh karena itu Bu, ayo, siapa yang ingin paling dekat dengan Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, ayo ikutilah Sayyidatuna Khadijah. Jangan pedulikan yang memerintahkan kita supaya menjadi istri yang salihah kepada suaminya siapa? Ayah kita, mertua kita, suami kita? Tidak, tapi Nabi Muhammad. Allah yang merintahkan. Jadi kita salihah bukan untuk suami. Kalau kita itu salihah untuk suami, buat apa? Cinta manusia itu buat apa? Kata Nabi Muhammad, cinta manusia itu taruh di tangan, cinta Allah dan Rasulnya taruh di dalam hati. Begitu pula kita yang laki-laki juga tidak bisa menerapkan akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga kemudian kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Coba kita lihat bagaimana mereka para ulama-ulama dahulu, mereka itu benar-benar melaksanakan semua titah perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga apa? Tidak terjadi kepada kita apa yang sudah diwanti-wantikan oleh Al-Quran. Semua yang terjadi sekarang ini, semua yang terjadi di keluarga kita, semua yang terjadi dengan bisnis kita, semua yang terjadi dengan urusan apapun terkait dengan kita, itu semuanya berawal daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah bagi mereka yang melanggar perintahnya Nabi Muhammad, baik satu keluarga atau individu ataupun satu bangsa. Kalau sudah mereka melanggar perintahnya Nabi Muhammad, yang terjadi adalah fitnah akan terjadi dalam rumah tangganya. Akhirnya mereka mendapatkan keluarganya tidak membahagiakan. Karena apa? Tidak benar-benar menerapkan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Kita lihat, semoga kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk bisa berziarah ke Tarim insyaallah. Di Tarim situ ada sebuah makom. Kalau ditanya kepada penduduk Tarim, semua penduduk Tarim tahu di mana makom itu. Makom siapa? Makom Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Beliau begitu terkenalnya karena apa? Karena karomahnya luar biasa. Apa karomahnya? Ketika beliau sedang berhaji, beliau bukan perawakan besar, sehingga beliau itu berziarah di depan Nabi SAW itu bukan yang paling depan tapi paling belakang. Tapi sebagaimana tadi sampaikan, fa innal izzata lillahi jami'a, yang memberikan kemuliaan Allah. Subhanallah, beliau yang paling belakang, tapi tiba-tiba yang menjaga makamnya Nabi itu berteriak, hal fikum Hamid bin Umar Al bin Hamid? Apakah ada di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar Al bin Hamid? Diulangi berkali-kali sampai kemudian ketika beliau mendengar, gal aku, kemarilah, datangmu ingin menemuimu. Begitu mendekat ke makam Nabi, keluar tangannya Nabi dan dicium oleh beliau. Di depan orang banyak. Di dunia ditampakkan karomah semacam ini. Apakah yang semacam ini bisa kita dapatkan tanpa kita berusaha, bermujahadah? Tidak. Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa, melaksanakan semua perintah dan sunnah Nabinya Muhammad SAW. Di antara yang beliau lakukan setiap harinya, yang beliau andalkan nanti di depan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak bermanfaat. Yang namanya harta enggak bermanfaat, yang namanya anak enggak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat adalah orang yang bertemu dengan Allah pada saat itu dan keadaan hatinya bersih. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada kesombongan. Orang yang semacam itulah yang selamat. Walaupun amalnya sedikit, walaupun dia tidak punya gelar, walaupun dia tidak punya harta banyak untuk bersedekah, walaupun, tapi kalau sudah berdasarkan orang yang seperti itu, hatinya bersih, tidak ada kedengkian, kebencian pada orang lain, maka dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Habib Hamid Umar sehingga beliau mendapatkan karomah yang luar biasa di dunia sebelum di akhirat nanti. Ternyata beliau itu sebelum tidur, setiap malamnya beliau selalu mengevaluasi apa yang dilakukannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, apa saja yang dilakukannya. Ingat-ingat, kalau seumpama ada salah kata, ada salah tindak, dan dia ingat siapa orangnya, dia langsung tinggalkan rumahnya saat itu juga untuk pergi ke orang yang bersangkutan dan meminta maafnya serta minta ridhonya. Tapi kalau seumpama dia pikir-pikir tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu harus meminta maaf pada mereka, kesalahan yang terkait dengan manusia, hakul adami, maka kemudian beliau katakan begini kepada Allah, angkat tangannya, ya Allah, kalau seumpama ada orang yang bersalah kepadaku, maka aku maafkan dia, aku tidak akan menuntutnya nanti di akhirat, saksikanlah ya Allah. Setelah beliau lakukan itu, maka kemudian dia pergi kepada istrinya dan dia berkata, istriku, mungkin dari semenjak pagi sampai sekarang ini ada kata-kataku yang menyakiti hatimu, mungkin ada hakmu yang belum aku laksanakan, tolong maafkan suamimu ini. Coba lihat, ada di antara kita yang melaksanakan ini? Mungkin setahun sekali, tapi ini setiap malam beliau lakukan. Bahkan dari rahmahnya beliau, jaga hatinya beliau, sampai-sampai pernah beliau itu berangkat dari Tarim untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Mukalla sekitar 800 kilo. Begitu sampai di sana menyerahkan hadiah kepada keluarganya, ternyata di dalam kresek itu ada seekor semut yang ikut. Sehingga begitu melihat seekor semut dipandangnya, lalu dia meneteskan air mata, ya Allah, aku sudah memisahkan satu semut ini dengan keluarganya. Sehingga pada saat itu juga dia tidak tidur, langsung dia kembali juga pada malam itu hanya untuk mengembalikan satu ekor semut ke Tarim. Rahmatnya luar biasa. Kenapa beliau seperti itu? Ingin mengamalkan dan ingin mencari ridhonya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan di dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau kita ingin tahu sekarang siapa yang terbaik di antara kita di sisi Allah, di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau sudah di sisi Allah yang terbaik, maka di mata manusia juga akan terbaik. Kalau kita ingin tahu, nggak perlu kita itu datangkan seorang wali, nggak perlu kita datangkan malaikat Jibril, nggak perlu. Tapi kita lihat keluarga kita. Kalau istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, maka kita termasuk orang yang paling mulia insya Allah. Tapi subhanallah justru sebaliknya kita, kalau kepada keluarga kadang-kadang kasar, kadang-kadang tidak baik, kepada orang lain tersenyum dan sebagainya, tapi kepada keluarga sendiri, apalagi pada seorang istri yang memang Allah setting mereka itu fitnah sebagai ujian bagi laki-laki, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali ummati minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat, lebih berat kepada laki-laki umatku melebihi daripada fitnahnya perempuan. Jadi mau nggak mau perempuan itu selalu fitnah. Kalau kita tidak memakluminya, maka berarti kita bukan orang yang sempurna akal dan keimanannya. Oleh karena itu, kalau seumpama Nabi SAW mengatakan kasru qalbu mu'minin, man kasara qalba mu'minin faka'annama haddamat ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin saja walaupun dengan satu kalimat, katanya, itu sama dosanya seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Apalagi kalau yang disakiti itu adalah istri kita yang banyak kebaikannya kepada kita. Oleh karena itu, ayo, semoga kedua mempelai ini mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala dan riayah, sehingga keduanya bisa melaksanakan isi daripada apa yang mereka pelajari selama ini. Yang Neng Farhah jadi istri salihah, yang Lora Muhammad jadi suami yang soleh. Begitu pula kita semuanya insya Allah tidak keluar di tempat ini kecuali semuanya yang suami jadi suami yang soleh, yang istri insya Allah jadi istri yang solihah, jadi ibu-ibu yang solihah, jadi nenek-nenek yang solihah. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah keluar di tempat ini, tempat yang mulia, tempat yang tercurahkan selalu rahmat,
dan anugerahmu kepada tempat ini ya Allah, karena ini adalah tempat Syekhana Khalil, ini adalah tempat pendidikan, ini adalah tempat sunnah, ini tempat sumber daripada rahmat. Ya Allah, jangan keluarkan kami kecuali dalam keadaan semua hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak corona ini ya Allah, angkatlah wabak corona ya Allah. Jagalah para ulama kami, jagalah para kiai-kiai kami, jagalah para ustaz-ustaz kami. Kami sangat memerlukan mereka ya Allah, karena mereka turun air hujan, karena mereka turun rahmat, karena mereka masih Engkau menganggap kami sebagai umat terkasih, yaitu umat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkatnya mereka, berkatnya Syekh Khalil, jadikanlah kami tidak keluar kecuali semua hajat kami dikabulkan, dosa kami Engkau ampunkan. Yang sudah waktunya dapat jodoh, anak kita, keluarga kita maupun yang hadir belum dapat jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang baik, jodoh yang soleh dan solihah. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum mendapatkan kebahagiaan, semoga Allah bahagiakan. Tidak ada seorang pun yang datang di sini kecuali semuanya bahagia. Yang suami bahagia dengan istrinya, yang istri bahagia dengan suaminya, dan semoga semuanya merasa insya Allah satu rasa empat insya Allah. Dan semoga kali kita semuanya termasuk yang bahagia di dunia, bahagia di alam kuburnya, bahagia di alam mahsyarnya, bahagia dan di alam akhirat nanti bahagia, karena wajah pertama yang kami pandang setelah kami dibangkitkan olehmu ya Allah adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga keluarga Syekhana Khalil, terutama Kiai Fahri Abdullah ya Allah, semoga beliau itu panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga Allah berikan karamah fid dunya qabla al akhirah. Di antara kita yang belum pernah mendapatkan anugerah pada Allah Ta'ala berupa bermimpi Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah kami anugerah untuk bermimpi Nabi Muhammad, sehingga kalau dikatakan oleh Imam bin Hajar yang bermimpi Nabi Muhammad di dunia, maka pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak mendapatkan syafaatnya. Semoga kita termasuk semacam itu ya Allah. Yang belum mendapatkan kemuliaan untuk berziarah pada Nabi Muhammad, Engkau takdirkan secepatnya untuk kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lan yatanafaqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu laysa bana illa ma katabtahu alaina war ridha bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, terutama kepada para kiai dan juga kepada para bunyai yang sangat tidak pantas kami berada di depan antum-antum semuanya, tapi ini adalah sebuah perintah yang harus saya laksanakan. Saya minta maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.